Yaqulu Sultan telah berkata Syekh Sultan Al-Halabi, laisa rokok tidaklah bil haram dihukum haram, yusafu disifati dengan haram, wal karahatuhu bahkan kemakruhan merokok qad ada tidaklah ada. Aqarruhu menetapkan sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Sultan Al-Halabi Asy-Syabraminisi, yaitu Syekh Asy-Syabraminisi. Intaha, telah selesai apa yang telah dikatakan oleh beliau. Qaulul Imam Al-Barmawi, pendapatnya Imam Al-Barmawi, zimnuha yang memiliki akal yang sempurna. Waminhum, dan di antara mereka para ulama yang menghalalkan rokok, Ar-Rashidu, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Razak Ar-Rashid. Di hasyiatihi, di dalam kitab hasyiahnya Imam Ar-Rashid, ala nihayati, atas kitab Nihayatul Mustad ila Syarhil Minhaj. Kitab Nihayatul Mustad ila Syarhil Minhaj ini kitabnya Imam Ar-Ramli, sarah daripada kitab Nihayatul Mustad. Kasirin yang sangat banyak barokahnya. Kenapa diamalkan bahwasanya tidak ada hukum haram daripada menghisap rokok? Diadami dalili karena ketiadaan dalil koma yang menegaskan tentang keharamannya. Indahu menurut pendapat Imam Ar-Rashid ada haram ini atas keharaman rokok. Bisa dikarenakan tidak adanya penegasan tentang dalil yang mengharamkan rokok, fasyurbuhu, maka menghisap rokok, irtifa'ul hadihi, maka bisa diambil manfaat dengannya, alal mubahi, menurut jalan yang mubah. Wa awilan, dan takwilnya ala hazal sahihi, atas pendapat sahihnya. Wasma, dan perhatikanlah liqauli ba'dihi, pada sebagian, pada ucapan atau pendapat sebagian ulama fil makna yang semakna. Qalu, yang mana mereka mengatakan, mereka ulama yang mengharamkan ini mengatakan qadihun, sungguhlah buruk in adaika dukhanan, jikalau engkau menghisap rokok. Qala, maka berkatalah sebagian ulama yang memperbolehkan. Fakultu, aku mengatakan, la yuqalu, tidaklah dikatakan rokok itu qabah, suatu hal yang buruk. Wal aslu, karena pada dasarnya isya ini, pada keadaan rokok itu sendiri beribah, dihukumi mubah. Bapak yakunu, dan terkadang rokok itu sahabat menjadi sebab dil'auni, untuk memberikan pertolongan, ala fasahatin, atas kefasihan, ala fasahati minal insani, atas kefasihan orang yang hendak berbicara. Wa yassiru, dan bayasiru al-mar'u, dan seseorang bisa menjadi ala nasyati, untuk semangat, dikarenakan menghisap rokok. Wahakadha, demikianlah yaqul, telah berkata sebagian ulama, bihtiyatin, dengan pendapat yang bersikap hati-hati. Minhum, di antara mereka, kalau pendapat pertama tadi langsung menghukumi boleh secara mutlak. Nah, pendapatnya selanjutnya ini ada sikap kehati-hatian. Di antara mereka yang membolehkan
dan dengan ada sikap kehati-hatian tadi adalah Syekh Ali Al-Hajuri, pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Ali Al-Hajuri, afta yang mana beliau berfatwa bi'annahu bahwa sesungguhnya rokok halalun halal, harir maka telikilah, illa tidaklah halal kecuali liman bagi seseorang yang bisa menghilangkan akalnya, au yadurruhu atau rokok bisa membahayakan dirinya, di jasadi pada jasadnya, pada tubuhnya, kama ra'au sebagaimana pandangan ulama. Adzalladzi pendapat yang terperinci ini fatawa adalah sebagai bentuk fatwa indana menurut pandangan kami, yajib yang mana wajib untuk diperinci, dalam arti atau Syekh Ali Al-Hajuri, orang yang merokok ini ada dua potensi. Kalau seandainya membahayakan dirinya, bisa merusak akalnya, maka rokok sendiri hukumnya haram. Tapi bagi yang tidak sampai membahayakan dirinya ataupun tidak sampai menghilangkan akalnya, maka tidaklah haram. Afta bizaka, beliau telah berfatwa dengan perincian ini. Ba'du man sebagian ulama qadyan tasif yang mana mereka mempunyai nisbah dengan ilmu pengetahuan. Syarahnya wa yaqulu, dan telah berkata Syekh Sultan Al-Halabi, laisa tidaklah syurbut dukhan menghisap rokok bil harami dihukumi dengan haram. Yusafu disifati bal karohatuhu, bahkan kemakruhan rokok berkaitan itu tidak ada. Dan itu haram makruh bagi tidak menurut Syekh Sultan Al-Halabi. Wa aqaruhu, dan memantapkan sependapat dengan pendapatnya Qaul Sultan Syekh Ali Asy-Syibramilisi, yaitu Syekh Ali Asy-Syibramilisi. Ia sama sependapat dengan Sultan Al-Halabi. Bahkan intaha, dan telah selesai qaulu Imam Al-Barmawi, pendapatnya Imam Al-Barmawi, zilmuha yang memiliki akal yang sempurna. Maksudnya zilmuha ay sahibil uqul, memiliki akal al-kamilati yang sempurna, wal ulumi al-kamilati, dan ilmu yang bagus. Lafaz nuha itu adalah jam'un nuniyah, bentuk kalimat jamak dari isim mufrad nuniyah. Wahia nuha adalah al-aqlu, akal, jadi punya makna akal. Yusamma bizalik, kenapa dinamakan demikian? Linahyi sahibihi, karena akal itu bisa menghalangi si pemiliknya anil bil ma'asi, dari melakukan perbuatan maksiat, wal fawamihi, dan perbuatan buruk. Makanya dinamakan dunia, bisa mencegah sang pemilik akal dari melakukan perbuatan maksiat dan keburukan. Wa minhum, dan di antara mereka ai minal a'immati, di antara para imam, para ulama, allazina yang mana mereka hakam menghukumi bisyurrid dukhan, tentang kehalalan daripada rokok. Ar-Rasyid, yaitu Syekh Ar-Rasyid, fi hasyatihi, di dalam kitab hasyahnya. Ya, Rasyid ini nama Syekh Ahmad bin Abdul Razak Ar-Rasyid. Beliau terangkan di dalam kitab hasyahnya,
ala Nihayatil Ramli sebagai komentar daripada kitab Nihayatul Muqtad yang dimiliki oleh Syamsuddin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli. Kasiri barokatihi yang sangat banyak keberkahannya. Kenapa dihukumi halal li'adami dalil? Karena tidak ada dalil yang menegaskan tentang keharaman rokok. Indahu menurut pendapat Syekh Rasul. Dalla ala harami. Tidak ada suatu pendapat yang menegaskan menurut beliau tentang keharaman rokok. Waiza oleh karena itulah aku menghendaki ada makiamid dalil, tidak adanya kedekasan dalil yang menunjukkan atas keharaman menghisap rokok. Wasyurbuhu maka menghisap rokok intifa'un boleh jadi bisa memberikan manfaat. Intifa'un bihi boleh jadi bisa memberikan manfaat bihi dengan rokok ala wajhil mubahi atas jalan yang mubah. Karena ilmasail hukmul maqasid. Setiap sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Wa'awilan dan takwilkanlah ala hadzal qaul sahih atas pendapat sahih ini, wasma dan dengarkanlah engkau di sini yang belajar kitab ini yang memang seorang perokok dikauli ba'dihim atas pendapatnya sebagian ulama fil makna yang semakna dengannya. Qalu berkata ail muharrimuna mereka para ulama yang mengharamkan rokok. Anta qabih atau ulama yang mengharamkan rokok. Anta qabih engkau ini termasuk orang yang buruk. In ataita dukonan jikalau engkau masih menghisap rokok. Jadi kata ulama yang mengharamkan. Qala ba'duhum maka berkatalah sebagian ulama minal muhallilina di antara para ulama yang menghalalkan rokok. Fakultu aku berkata la yuqalu tidaklah bisa dikatakan bi'idyani bagi orang yang menghisap rokok qabahatun tidak bisa dianggap buruk. Walam yarid fil harami nas karena tidak datang nas dalil yang menunjukkan tentang haram rokok. Wal aslu dan pada dasarnya isyah ini keadaan rokok itu sendiri bil ibahah hukumnya boleh karena ditulis syahidin aslu ibahah segala sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh kecuali kalau yang memang sudah dinas dalam Al-Quran ataupun hadis atau baca khamar itu jelas. Bapak yakunu dan terkadang rokok itu sababan menjadi sebab dil'auni untuk bisa memperoleh pertolongan ala fasohatin minal insan atas kefasihan seseorang. Biasanya kalau merokok ini kalau ngomong mulai fasih, mulai cakap dalam berbicara. Wa yasirul mar'u bahkan seseorang itu bisa menjadi dengan sebab dia merokok jadi alam nasyad bisa semangat. Itulah maka ulama yang menghalalkan tidak sampai menghukumi rokok itu karena alasannya apa? Bisa jadi rokok itu memberikan manfaat bagi seseorang ketika dia berbicara dengan fasih dan ketika dia bekerja lebih semangat. Wahakala demikian juga yaqulu al-ba'du sebagian ulama mengatakan bihtiati dengan sikap hati-hati wal ijtihadi dan bersungguh-sungguh. Paminhum di antara mereka yang menghalalkan rokok Syekh Ali Al-Azhuri yaitu Syekh Ali Al-Azhuri. Bapak di afta sungguh beliau telah berfatwa di annahu bahwa sesungguhnya rokok halalun hukumnya
istimaluhu untuk dihisab, mempergunakan rokok berhisab dan hukumnya halal. Harir, oleh karena itu telitilah engkau lafaz harir, hariri takmilatan lil bayi. Harusnya itu kan fi'il amr, karena untuk menyempurnakan bayi maka roh yang terakhir dikasroh hariri. Waminhum syai'u ali al-adhudi di annahu halalun hariri. Untuk menyesuaikan langsung. Halal ini tadi illa lima, tidaklah halal iman bagi seseorang yadhibu anhu yang bisa menghilangkan akalnya, au yadurruhu atau bagi orang yang bisa memborokkan dirinya fi jasadin pada tubuhnya. Kalau seandainya atau seorang yang pasif, orang yang memang tidak merokok terus nyoba-nyoba merokok, ketika merokok palanya pusing, ketika merokok akalnya hilang, kesehatannya terganggu, maka orang seperti ini apabila dia merokok hukumnya merokok. Kamara'au sebagaimana keterangan yang telah dikatakan para ulama, azal-lazi tentang perincian ayat tafsir lil fatwa pada sebuah fatwa indana menurut pandangan kami wajib untuk diberi juga bahasanya hukum rokok ini tadi memang halal dengan catatan bila mana yang misalnya tidak sampai menghilangkan akal atau memudaratkan badannya. Waqad afla bizakat tafsir mazkur, dan sungguh telah berfatwa dengan perincian yang telah disebutkan tadi man seseorang yang tasib yang berdasarkan ilmu, yang memiliki nisbah dengan ilmu pengetahuan. Lil hanafiyati ma'al hanabila ma'a syafi'iyya ma'al ajillah ila akhir itu. Lil hanafiyati, perincian yang telah disebutkan tadi yaitu fatwanya seseorang yang disebutkan dengan ilmu, di antaranya ulama yang bermazhab Hanafi ma'al Hanabila, diiringi juga dengan ulama yang bermazhab Hambali ma'a Syafi'iyah, beserta juga ulama yang bermazhab Syafi'i ma'al Ajillah, serta ulama-ulama yang agung. Wa ma li ba'din, wa ma li ba'din nas, dan apa-apa yang ada pada sebagian manusia qad yashtahiru, sungguh telah masyhur min tahrimin, tentang keharaman, hamalahu al-jumhur, tentang keharaman, hamalahu atas hamalahu yang telah menghukumi haram ini tadi al-jumhur, mayoritas ulama dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Al-ladzi, keharaman tadi kepada siapa? Atas seseorang yang tubuh yang berbahaya fi jasadihi, pada badannya, awil lazi, atau kepada seseorang yang ribu, yang hilang akluhu, akalnya, bihi, dengan sebab menghisap rokok. Jadi menurut pandangan mayoritas ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, bisa hukumnya haram dan catatan ini. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu khalafa yang menyelisihi azal manqul terhadap atas pendapat yang telah dinukil, fala yakun qalbaka, maka jangan jadikan qalbaka hatimu fihi, pada sesuatu yang menyelisih ini, mainan, cenderung cenderung untuk menghukumi haram.
Dan siaman terlebih lagi puluh hadis yang setiap hadis yunqalu yang dinukil, yang dikutip fihi atas sesuatu yang memiliki batil, hukum batil. Allahu al-arsal sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh para ulama yang mungkut dari ulama. Saranun liqaifati pada sebagian ulama yang bermazhab Hanafi ma'al qaifatil Hanabila, diiringi juga dengan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Hambali, wa ma'an Syafi'iyati, dan berikutnya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, ma'al adilati, disertai juga ulama-ulama yang agung, wa ma'libatin nas, apa-apa yang terjadi pada sebagian manusia qad yashtahiru sungguh telah masyhur min tahrimi tentang keharaman rokok hamalahu sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan keharamannya oleh jumhur mayoritas ulama, itu haramnya kepada siapa? Alal ladzi, kepada seseorang yang buruk yang berbahaya, ijazatihi pada tubuhnya kalau seandainya dia merokok, bisa menimbulkan kotoran. Au hamilu, dan juga para ulama memberikan tanggung jawab atas keharaman rokok alal ladzi terhadap orang yaghibu, yang kalau seandainya dia bisa menghilangkan akalnya bihi dengan sebab sada disyurbil maskur, dengan sebab menghisap rokok. Wa kullu syai'in khalafa hadzal maqula, dan setiap sesuatu yang menyelisih atas pendapat yang telah dinukil ini, dapat maqula wal aliful itlaq, artinya untuk memanjangkan suara maqul. Fala yakun, maka janganlah adanya qalbaka hakimu fihi, pada dalil yang menyelisih ini, mainan kecenderungan. Kecenderungan maksudnya jangan sampai dirimu itu cenderung mengatakan bahwasanya rokok itu haram secara mutlak, tapi harus diberi dalam arti ya, kalau manfaat tadi uang yang tidak mau, tapi kalau seandainya mudarat ya hukumnya haram. Dan siaman terlebih lagi kullu hadisin, pada setiap hadis yang dinukil fihi, dalam masalah pendapat yang menyelisihi tentang kehalalannya, ai qaulul mukhallif alladzi huwa, yang mana pendapat yang menyelisih ini adalah tahrimuhu mutlaqan, yaitu pendapat yang menghukumi haram secara mutlak tanpa harus diperinci lagi. Kalau pendapat ulama mayoritas mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ulama-ulama yang mempunyai ilmunya harus diperinci, ya hukum haram bisa, tapi terhadap mereka yang memang bisa menimbulkan kotoran pada tubuh, juga bisa menghilangkan akal pada diri, melakukan haram. Batilun, itu dihukumi batil pendapat yang demikian kalau dia mengharamkan secara mutlak. Qalahu al-amsalu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-amsal, ulama-ulama ayat ulama yang mempunyai ilmu. Wamin zalika, dan diantara perincian mazakana, yaitu keterangan yang telah dituturkan oleh Az-Zurqani, Imam Az-Zurqani, Al-Izziyah, atas kitab beliau Al-Izziyah, keterangan nasohu yang telah beliau jelaskan bahwasanya su'ila, ditanya sapa sayyidi tuanku Ali al-Adhuri, guruku Syari al-Adhuri, pernah ditanya Anid Dukhani, tentang masalah rokok. Wa inna syakhsan, dan sesungguhnya ada seseorang yang mengutip fihi, tentang masalah rokok, mengutip ahadisun, beberapa hadis. Jadi aku bertanya kepada guruku Syaikhul Al-Adhuri tentang seseorang yang mengutip sebuah hadis masalah tentang dia mengharamkan rokok. Wahia, di antara hadis-hadis itu adalah
Iyakum, takutlah kalian. Bil khamsi wal hadrah, tentang khamsi wal hadrah, pembuahan khamsi wal hadrah. Wa inna Huzaifah Allah, wa inna Huzaifah qala, Huzaifah Allah, sesungguhnya Huzaifah qala berkata, kharajatu aku keluar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah. Fara'a, maka aku melihat Huzaifah. Fara'a, maka Rasulullah melihat syajaratan, sebuah tumbuhan. Fahaza, lalu kemudian beliau menggerakkan ra'sahu, kepalanya. Aku keluar bersama Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah melihat sebuah tumbuhan. Di saat beliau melihat tumbuhan itu, beliau menggerakkan kepalanya. Fakultu, maka aku pun bertanya, kata Huzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima hazaita ra'sah, kenapa engkau menggerakkan kepalamu ya Rasul? Faqala, maka beliau menjawab, ya'ti nas, kelak akan datang, manusia kelak akan datang di akhir zaman, di akhir zaman. Yashrabuna, yang mana mereka menghisap min awraqi hadhihi syajarah, daripada daun-daun tumbuhan ini. Wa yusalluna biha, dan mereka sholat biha, dengan sebab menghisap tumbuhan ini tadi, daun tumbuhan ini tadi. Wahum, sementara mereka suka dalam kondisi mabuk. Ulaika, mereka itulah bari'una minni, mereka akan terbebas dariku. Wallahu, dan sesungguhnya Allah bari'un, juga akan terbebas, membebaskan diri minhum, dari mereka. Jadi hadis pertama, ada seorang laki bertanya kepada, ada seorang laki-laki yang mengutip sebuah hadis, lima hadis, iyyakum bil khamsi wal hadrah. Aturan kalian perhatikanlah, atau lima hadis saya akan hadirkan. Yang pertama hadis dari Huzaifah, bahwasanya aku keluar bersama Rasulullah melihat sebuah tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ Rasulullah ketika melihat tumbuh-tumbuhan tadi menggelengkan kepalanya. Lalu aku bertanya sama Rasul, "Kenapa engkau menggelengkan kepala ya Rasul?" Kata Rasul, kaget, manusia di akhir zaman itu akan menghisap daun-daunan pohon ini, dan mereka akan sholat dalam kondisi mabuk dengan sebab menghisap daun-daun ini. Dan pula mereka itulah orang-orang yang terbebas dariku, dan Allah pun terbebas, membebaskan diri dari mereka. Dalam arti seakan-akan tidak diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu hadis yang kedua, wa an Ali, dari Sayyidina Ali, man barang siapa syarabaha, yang menghisap daun-daunan itu tadi, bahwa maka orang tersebut hindari telah akan masuk neraka abadan selamanya. Wa rafiquhu iblis, dan kawannya wong yang dalam hisap ini tadi iblis. Fala tu'alihu, maka janganlah kalian berpelukan syaribat dokhon, kepada orang yang dalam hisap rokok. Wala tusafihuhu, dan janganlah kalian bersalaman dengan orang yang menghisap rokok. Ay wala tusallimu alaihi, yaitu tusallimu maknanya tusallimu. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang menghisap rokok laisa min ummati, bukan termasuk dari golongan umatku. Wa fi khabarin, dan dalam sebuah hadis,
Annahu bahwasannya para penghisap rokok ini adalah min ahli shimal, termasuk dari golongan kiri. Bahwa syarabul asqiya, mereka adalah para penghisap yang bakal hidup celaka. Wahia syajaratun, yang mana daun-daunan yang dihisapnya ini tadi adalah syajaratun, sebuah daun-daunan fulitan yang dibasahi min bauli iblis, dari kencingnya iblis. Nah, pernah dengar kan? Ada seorang ulama kiai ngatokan bahwasanya rokok itu dari kencingnya iblis. Inilah hadis inilah yang kita jadikan dalilnya. Hina sami'a Allahu azza wa jalla, ketika iblis mendengar firman Allah azza wa jalla, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak ada atas mereka untuk sultan, kerajaan, kekuasaan. Al-ayat surat Al-Hijr ayat 42. Pada hisya, maka syaitan pun kaget. Syaitan pun kaget dengar ayat itu. Maksudnya sesungguhnya hamba-hamba pun tadi tidak laisa laka alaihim sultan. Engkau tidak akan ada kemampuan untuk menggoda, mempengaruhi hamba-hamba. Lalu artinya bahwa syaitan mengencing. Fakhalaqat min fahuliqat, maka dijadikan min baulihi, dari kencingnya tadi. Bayanu lanal jawabu an hadil hadas, an hadhil hadis. Para ulama menjelaskan lana kepada kami al-jawabu, tentang jawaban an hazil ahadisi, daripada hadis-hadis ini. Cak mana sih hukum daripada, atau cak mana sih predikat hadis ini? Sahih tak? Benar tak? Wahal iya, apakah semua hadis yang tadi disebutkan tadi waridatun, telah datang wa mayutarattabu ala rawiya bil kadzib, dan apa-apa yang telah tersusun ala rawiha, atas mereka yang meriwayatkan hadis ini, bil kizri, ya, mereka mendatangkan hadis ini dengan kebohongan. Jadi hadis ini hadis palsu. Hadisnya ada hadis palsu. Karena wama yalzamu haitsunah bil iman, yang mana di situ keterangan hadisnya tadi di awal tadi kan apa? Allah terbebas dari mereka yang menghisap rokok, juga Rasulullah seakan-akan mewajibkan atas min haitsunah bil iman, ketiadaan iman, wal Islam, dan juga Islam ala syari'iha, atas orang yang menghisap rokok. Boleh asli dengan tanpa dasar. Wahai ya'rudu istimanuhu, apakah haram menghisap rokok? Aman, apakah tidak? Fa'ajah, maka Syekh Ali Al-Ajuri menjawab bima, atas keterangan dan semua yang telah beliau jelaskan, dakwa anna hazil ahadisi waridatun fituqan kazibah, klaim bahwasanya hadis-hadis ini itu datang menerangkan tentang masalah rokok, ini adalah kizbun, kedustaan. Jadi hadis-hadis yang disebut tadi atau syariah Al-Ajuri diklaim ya sebagai hadis yang penuh dengan kebohongan. Waftiroin, dan juga mengada-ada. Jadi hadis palsu. Kama bayanahu al-mufazu al-ayyan, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh al-mufazu, para penghafal hadis yang mumpuni.
Walikakatu tilkal alfat, dan kegoncangan pada lapat-lapatnya ini dalatur menunjukkan aidon atas ala zalik, atas kebohongan dan mengada-ngada. Dari segi lapatnya guys sudah menunjukkan dasar kebohongan dan mengada-ngada. Qala Arabi, berkata Imam Rabi bin Haisum, innal lil hadis, sesungguhnya bagi setiap hadis daun atau cahaya, kadau indahar seperti cahaya matahari. Wali walihi, dan selain daripada hadis zulmatun ka zulmatil laili, atau kegelapan sebagaimana seperti ada kegelapan di malam hari. Maka dari itu waman barang siapa kalibayan berdusta alaihi, atas nama Nabi Muhammad, muta'amidan, dalam kondisi dia sengaja, bahwa maka orang tersebut min ahlina, termasuk di antara ahli neraka. Kama fi khabari sahihaini, sebagaimana keterangan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, man barang siapa kadzaba, yang mendustakan alayya, atas namaku, muta'amidan, seraya dalam kondisi sengaja, kata Nabi Muhammad, falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Jadi kalau seandainya ada seorang ustaz, seorang kiai yang pegang hadis yang berhubungan dengan rokok, bahwasanya hadis saja tersebut tadi, hadis ini menyatakan bahwasanya kencing itu berasal dari apa? Rokok itu berasal dari kencingnya iblis. Terus tadi yang mengatakan bahwasanya bahwa yang bisa merokok ini tadi Allah dan Rasulullah terbebas dari giginya. Maka pastikan orang yang menyampaikan tersebut dalam menyampaikan hadis yang palsu. Maka sudah diancam oleh baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang mendustakan namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di api neraka. Sebenarnya kalau kita galak ngerti, galak belajar, sering belajar, sering kali kita dengar ketika ada ulama, ada ustaz ceramah, menunjuk tausiah, bahkan berkhutbah, mereka itu mungkin kadang tengok di Google atau tengok di YouTube, barangkali dengar ceramah Allah, mereka anggap apa yang mereka sampaikan itu sahih. Padahal tak ganti sumbernya. Baik cerita itu menarik, tapi tidak ganti. Ternyata ceritanya itu dibuat-buat. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ini hadis, padahal bukan hadis. Coba ya. Itu kalau kamu galak belajar. Tapi kalau yang tidak galak belajar tadi, ya mungkin kira ya. Padahal yang sampai tadi tidak rasa. Walkizmu, adapun kebohongan alaihi, atas nama Nabi Muhammad SAW, tapi rotun termasuk dosa besar di jemaah menurut kesepakatan ulama. Hatta fitarhib, sehingga hadis yang memberikan motivasi, berterhib atau hadis yang berhubungan untuk menakut-nakuti. Di qaul Imam Haramain, karena sesuai dengan pendapat Imam Haramain ditakdiril kezini, tentang kafirnya orang yang berdusta alaihi, atas nama Nabi Muhammad. La liman, bukan bagi orang syadda fujuruhu, yang tidak sengaja. Beda ya, yang tidak sengaja, yang tidak tahu. Bitarhibi, di dalam menyampaikan sesuatu yang hal yang memberikan motivasi, wa tarhibi, atau hal yang memberikan peringatan. Wayalzamuhu, akan tetapi orang yang tidak sengaja tadi wajib baginya at-ta'zir, itu hukuman. Kalau seandainya dia menyampaikan suatu hadis yang mana sebenarnya hadis ini palsu, tidak ada dasarnya, atau dia menyampaikan cerita, tapi cerita ini ternyata hoax, meskipun isinya bagus, meskipun isinya memberikan motivasi ataupun memberikan peringatan. Tetap kalau seandainya dia sengaja mengatasnamakan Nabi Muhammad, maka termasuk dosa besar.
Tapi kalau seandainya tidak sengaja, tetap dia harus dihukum. Hukumannya kemana? Alaki yang atas dihalihi dengan keadaannya bihasbi ijtihadi hakim, dengan memperhitungkan kebijakan dari sang hakim, bisa berdihizmi dengan sebab kebohongannya alal aujahi atas apa yang telah al-Nasrul disebutkan. Wabinafihil imani wal Islam, dan dengan menafikan, meniadakan iman dan Islam, ansyari bihi, atas orang yang menghisap rokok, la yahrumu, tidaklah haram istimaluhu, menghisap rokok ila tarkin wajibin. Wala yahrumu istimaluhu, wala yahrumu istimaluhu, tidaklah haram menghisap rokok ila tarki wajibin, kecuali kalau seandainya dengan menghisap tadi bisa meninggalkan kewajiban alaihi, atas dirinya. Contohnya cak mano, kalau tadi kan haramnya bagi uang yang menimbulkan mudarat pada dirinya, pada tubuhnya, atau orang yang ketika menghisap rokok dia bisa hilang akal. Nah, ini tidak haram mempergunakan atau menghisap rokok kecuali kalau seandainya sampai meninggalkan hal yang wajib. Karena fakotiman talzamahu nafakotuhu, sepertinya apa? Nakah belanja orang yang wajib untuk dia nafkahi. Sebenarnya ini duit belanja untuk rumah, digunakan untuk rokok. Kalau seandainya si istri tidak rela, ini duit belanja aku, dibeli rokok, maka hukumnya jadi al-kathirus sholati, atau seandainya dia ngubur di tadi sampai mengakhirkan waktu sholat dan waktunya. Pada misalnya, dan yang semisalnya, dia mengkonsumsi rokok tadi sampai menimbulkan, sampai menghilangkan kewajiban. Kalau yang tidak ada kewajiban, maka dihukumi haram. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarumna bi annana darubna wa annana asrafna ala asrafna fadu alaina tawban ashir li kulli hawba wasur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril bilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma' Fadlan wajudan manna la diktisabi minna bil Mustafa Rasulih nafta bi kulli suli salawat salam Rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adal sisi walhamdulillahi wa tanai